untuk berjalan di Zoom Pensil sambil share. Apa? Selamat pagi adik-adik. Sudah siap ikut sekolah minggu? Ada tata tertibnya loh. Yang pertama, selama mengikuti sekolah minggu, adik-adik didampingi oleh mama atau papa. Yang kedua, adik-adik berpakaian yang sopan ya. Yang ketiga, mengikuti sekolah minggu tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil main. Yang keempat, kalau kakak sekolah minggu mengajak bernyanyi, adik-adik ikut bernyanyi ya. Boleh sambil bertepuk tangan, boleh juga sambil menari. Setuju ya? Pasti dong setuju. Yuk kita mulai sekolah minggu hari ini. Selamat hari Minggu. Hari ini kita ibadah sekolah minggu online lagi ya. Walaupun kita masih ibadah sekolah minggu online, kita harus selalu semangat ya. Adik-adik pasti sudah siap untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mulai sekolah minggu kita hari ini dengan memuji nama Tuhan. Kita nyanyi bareng bersama teman-teman dari kelas kecil Pos GGC.
memuji nama Tuhan, adik-adik semakin semangat nih. Yuk kita buka sekolah minggu kita hari ini dengan berdoa yang akan dibawakan oleh salah satu teman kita, Hugo, dari kelas Pratama Pos JGC. Yuk adik-adik kita berdoa bersama. Lipat tangannya, tutup matanya. Teman-teman, sebelum kita memulai sekolah minggu ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi ini kami bisa berkumpul di sekolah minggu ini. Kami siap untuk memulai sekolah minggu. Sertai kami Tuhan, agar kami bisa duduk tenang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kakak-kakak yang sudah mempersiapkan sekolah minggu online ini dengan baik. Kiranya kami dapat mendengarkan cerita Alkitab yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Ibu sudah berdoa. Amin. Celing. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati dan menyertai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Intan dan Kak Agnes. Kiranya Tuhan memberkati kakak guru sekolah minggu agar kami dapat mengerti dan merasakan kasih Tuhan, juga dapat melakukan perintah-Mu lewat firman Tuhan pada hari ini. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, kami sudah berdoa. Amin. Sebelumnya, kita akan mendengarkan dan melihat persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu GKI Kayu Putih Pos JGC. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau
yang lalu kita mendengarkan cerita tentang Petrus yang dengan kuasa Tuhan menyembuhkan Eneas di Lida dan membangkitkan Tabita di Yope. Nah, minggu ini masih tentang Petrus. Mari kita dengarkan bersama-sama ya. Silakan Kak Intan. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1-10 dilanjutkan ayat 25-36. Kota Kaisarea adalah kota tempat tinggal bangsa Romawi. Cornelius adalah seorang perwira pasukan Italia. Ia dan keluarganya mengenal Tuhan. Cornelius suka berbagi dan suka berdoa. Pada suatu sore ketika Cornelius berdoa, tampaklah malaikat Tuhan. Malaikat itu berkata bahwa semua doa dan kebaikan Cornelius diingat Allah. Kemudian malaikat itu menyuruh Cornelius untuk menjemput Simon Petrus, seorang Yahudi yang sedang berada di kota Yope. Selesai berdoa, Cornelius mengutus 2 orang hamba dan seorang prajuritnya untuk menjemput Simon Petrus ke Yope. Keesokan siang, ketika Petrus sedang berdoa di atas rumah, ketiga utusan Cornelius tiba. Petrus pun turun dan menemui ketiga utusan itu. Kemudian mereka pergi ke kota Kaisarea. Setibanya di rumah Cornelius di Kaisarea, Simon Petrus disambut dengan sukacita oleh Cornelius dan semua keluarganya. Mereka lama berbicara, dan akhirnya Petrus pun mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah mau Petrus menyampaikan firman damai sejahtera Tuhan Yesus pada semua orang. Dari cerita tadi kita mengetahui bahwa Cornelius, seorang perwira Italia, adalah orang yang takut akan Tuhan, suka berbagi, dan rajin berdoa. Petrus, seorang Yahudi itu, mau mengikuti orang-orang yang menjemputnya untuk pergi ke rumah Cornelius dan memberkatinya. Karena Petrus mau mengikuti kehendak Tuhan yang ia dengar dalam doanya. Petrus menyadari bahwa Tuhan menghendaki agar semua orang diselamatkan. Adik-adik, kita juga bisa seperti Petrus, kita memberkati semua orang dengan mendoakan mereka. Kita bisa mendoakan pemimpin negara kita, presiden, wakil presiden, guru-guru di sekolah kita, atau juga orang-orang yang mungkin terlupakan oleh kita. Bisa itu yang jaga keamanan, yang jaga kebersihan, atau orang-orang yang membantu mama papa di rumah dan membantu menjaga kita saat mama papa tidak ada bersama kita. Jadi adik-adik, kita bisa memberkati semua orang dengan mendoakan mereka. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari 1 Timotius 2 ayat 4a yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Sekali lagi ya, ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari 1 Timotius 2 ayat 4a yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Aktivitas kita hari ini membuat gambar anak berdoa. Teman kita Marsha membuat 2 macam loh. Yang pertama, membuat gambar anak perempuan berdoa dan nantinya akan diwarnai. Dan yang kedua, membuat gambar anak laki-laki berdoa dan diberi hiasan dengan origami. Yuk kita saksikan yang pertama dulu. Bahan-bahannya kertas saves putih atau karton buffalo putih, spidol, dan pensil warna. Cara membuatnya, pertama-tama kita buat lingkaran untuk membentuk kepalanya.
najis 2 lekukan. Seperti ini. Dan di bagian ini buat lekukan yang lebih kecil untuk membentuk rambutnya. Kita tambahkan dengan membuat bunga kecil untuk mempercantik rambutnya. Untuk membuat posisi badan yang berlutut, kita buat garis seperti ini. Dan kita buat kaki kecilnya di sini. Untuk tangannya yang berdoa, kita buat lekukan kecil yang bentuknya seperti ini. Lalu terakhir, kita buat garis dari ujung kakinya ke sudut ini. Selesai deh gambar anak berdoa yang perempuan. Sekarang kita warnai sesuai dengan warna kesukaan adik-adik. Kita warnai badannya, mukanya, kakinya, rambutnya. Yang bagus ya. Selesai kita warnain semua, lalu kita tulis ayatnya. 1 Timotius 2 ayat 4a. Sekarang kita lihat yang kedua dengan bahan kertas HVS putih atau karton buffalo putih, spidol, gunting, lem, dan kertas origami warna-warni. Cara membuatnya, pertama-tama kita membuat lingkaran untuk membentuk kepalanya. Lalu kita buat hidung, mata, dan telinga. Seperti ini ya. Untuk membentuk rambutnya, kita buat lekukan-lekukan kecil secara perlahan-lahan. Untuk membuat posisi badan yang berlutut, kita buat garis seperti ini. Dan kita buat juga kaki kecilnya di sini ya. Untuk tangan yang berdoa, kita buat lekukan kecil yang bentuknya seperti ini. Lalu yang terakhir, kita buat garis dari ujung kakinya ke sudut ini. Selesai deh gambar anak berdoa yang laki-laki. Sekarang kita beri hiasan origami sesuai dengan warna dan bentuk kesukaan kita. Marsha memilih warna biru dan membuat bentuk-bentuk lingkaran kecil. Dan juga ada bentuk yang segitiga kecil. Lalu gunting. Kemudian setelah selesai digunting, kita lem deh di gambar yang kita buat. Kita tempel di bagian badannya. Dan kemudian Marsha memilih warna orange untuk membuat bentuk persegi panjang. Lalu gunting. Dan kemudian dilem di bagian kakinya seperti ini. Setelah selesai kita hias dengan origami, kita tulis ayatnya ya. 1 Timotius 2 ayat 4a. Selamat mencoba adik-adik. Teman-teman, persembahan ini tanda ucapan syukur untuk Tuhan. Mari kita masukin sama-sama. Persembahan ini setelah terkumpul akan kami hitung bersama dan akan kami berikan ke gereja sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Ada tertulis di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita tutup acara sekolah minggu kita mau mengingat kembali bahwa kita biasanya mendoakan papa mama, kakak dan adik. Nah, kita juga mau mendoakan semua orang. Siapa saja tadi? Ada pemimpin negara kita, orang-orang di sekitar kita, dan juga termasuk orang-orang yang mungkin terlupakan. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Aku Senang Berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Adik-adik, sebentar lagi ibadah online kita akan berakhir. Namun, kita tutup dalam doa dulu ya. Yuk, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami sungguh bersuka cita karena kami boleh beribadah online bersama-sama teman-teman kami di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengajari kami dan mengingatkan kami untuk selalu mengasihi sesama kami dimanapun kami berada. Juga ajari kami Tuhan untuk selalu rajin berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami bersama keluarga kami. Tolong jagai sertai kami dimanapun kami melakukan aktivitas kami. Tuhan Yesus, minggu depan kami akan beribadah online lagi bersama-sama di rumah kami masing-masing. Tolong Tuhan, berikan kami dan keluarga kami kesehatan dan sukacita selalu, sehingga minggu depan kami boleh bertemu lagi dalam ibadah online ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai.
jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita tetap sekolah minggu secara online. Sekarang adik-adik bangkit berdiri, yuk kita nyanyi lagu Usailah Sekolah Minggu. Usailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, sampai minggu depan. Usailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, sampai minggu depan. Bye-bye adik-adik, sampai minggu depan.